Udah Ustaz Syam aja ini aneh nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan aja. Siap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita hari ini untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Masya Allah tabarakallah, pertanyaan tentang tali pocong itu kalau nggak dilepas apakah akan gentayangan ruhnya? Tadi Ustadz Maulana guru kami telah memastikan bahwasanya beliau memang hobinya turun ke bawah untuk yang namanya salah satunya kan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk yang namanya melepas daripada tali pocong, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan si jenazah fardu kifayah. Nah, memberikan kafan yang sesuai 3 lembar untuk laki-laki, kemudian 5 lembar untuk perempuan. Kemudian mensolati mereka, kemudian yang namanya menguburkannya. Salah satu sunnah. Jadi langsung kita ambil hukumnya, hukum membuka daripada tali pocong tersebut, segala ikatan-ikatan itu disebutkan dalam Minhajut Thalibin. Imam Nawawi mengatakan bahwa disunnahkan untuk membuka semua ikatan-ikatan yang ada pada yang namanya jenazah tersebut. Tapi kalau dikatakan ruhnya akan gentayangan, maka ini wallahu a'lam bishawab, tidak ditemukan demikian karena ruh itu langsung dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjadi sunnah bagi kita orang yang hidup untuk mengurusi jenazah dengan baik gitu. Salah satu yang namanya disebutkan fardhu kifayah, salah satunya untuk mencabut semua ikatan-ikatan. Untuk apa? Fadilahnya salah satunya adalah untuk mengurangi yang namanya siksa daripada di dalam kuburnya. Di alam kubur, siksa kubur, fitnah kubur itu disebutkan dalam Minhajut Thalibin akan sedikit dikurangi ketika dilepas semua ikatan-ikatannya. Jadi kalau sudah ada 3 lembar kain kemudian itu ikatannya dicabut. Kenapa sih kok diikat dulu? Kalau gitu nggak usah diikat. Nggak boleh karena ketika dia masih berada di rumah, rumah duka, maka disebutkan bahwasanya kalau nggak diikat bisa berserakan kain kafannya. Padahal si jenazah ini sudah dimandikan, sudah disucikan, maka memang penting untuk diikat. Tapi ketika dikuburkan nanti, maka tugas kita yang bertugas untuk mengurusi jenazah ini untuk melepaskan yang namanya kain daripada pengikatnya. Nah sekarang kain kafan tersebut fardu kifayah kita adalah 1 lembar. Jadi 1 lembar kain itu fardu kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian fadilahnya 3 lembar. 3 lembar ini dari mana? 2 lembarnya adalah dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Jadi hartanya yang ditinggalkan itu adalah 2 lembarnya, 1 lembarnya daripada kewajiban fardu kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan perempuan, 1 lembar itu adalah fardu kifayah dari kita, bisa diambilkan daripada baitul mal. Kalau nggak ada yang ngasih 1 lembar ini adalah berdosa kita semua. Ya, mungkin jawab singkat nih, kalau sekarang ini kan lagi ada pandemi COVID nih, banyak yang meninggal itu nggak dihadapkan kiblat, bahkan nggak dilepas semua karena dalam peti. Itu bagaimana hukumnya, Itu Ustaz? namanya dalam hukum fikih adalah uzur, ada keadaan darurat yang terjadi sehingga itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kalau mau ikuti sunnah dibuka tali pocongnya. Tapi kalau ini nggak boleh, prosedurnya begitu kan? Memang nggak boleh. Jadi itu masih sunnah itu ya. Jadi kita ambil itu darurat. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir untuk keluarga yang mungkin keluarganya meninggal karena COVID, yang harus dipetikan dan tidak dibuka semuanya dan tidak juga menghadap kiblat. Ini masya Allah, jazakallah khairan katsiran, ini menenangkan hati juga mungkin buat jamaah yang ada di rumah ya. Ya mungkin orang tercintanya meninggal dikarenakan COVID. Nah sekarang waktu kita menghubungi jamaah yang mau curhat online nih bersama guru-guru kita yang sudah mengirimkan pertanyaan, bisa langsung kita hubungi sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya Ibu, silakan curhatnya. Ini Pak Ustadz, saya ini sudah 5 tahun menjanda. Iya, oke. Kemudian saya sudah menikah lagi dengan lelaki yang sudah beristri. Oke. Dan kami sudah hidup selama 3 tahun. Oke. Nah, selama ini suami saya itu sudah bicara kepada istri pertamanya. Lalu istri pertamanya itu tidak merestui. Akan tetapi hidup kami bahagia selama 3 tahun ini. Yang ingin selama suami saya ingin ketemu saya itu, dia selalu ngumpet-ngumpet. Ya betul. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah suami saya ini berdosa terhadap istri pertamanya? Dan apakah pernikahan saya ini
baik secara agama. Oke, ya Ibu, Itu Ibu, saja, Pak ya Ustadz. saya sedikit rekap ya pertanyaannya ya. Ibu ini punya janda, punya anak ya, yang udah ditinggal suaminya, menikah lagi dengan duda yang punya istri. Nah sementara istrinya ini nggak mengizinkan suaminya menikah lagi, tapi Ibu udah menjalani 3 tahun ya. Nah pertanyaan Ibu, apakah pernikahannya ini baik atau tidak? Begitu ya Ibu ya? Betul. Iya, Ibu jangan tutup dulu teleponnya, buat jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan jawab setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.